Lalu niatnya bagaimana witir ini? Apakah niatnya rakaataini minal witri? Ataukah niatnya muqaddimatal witri? Ataukah niatnya fawatihal witri? Ataukah niatnya sunnatal witri? Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-I'ad, syarah daripada Al-Ubab karya Syekh Ahmad Al-Muzajjad. Al-Ubab itu 5 jilid besar segede Quran, matan. Al-I'ad ini 15 jilid. Maka kata beliau, wujuhun, ada beberapa pendapat. Enggak mesti dia sholatnya niatnya ditambahi pakai min sehingga rakaat ini minal witri, ataukah muqaddimatal witri. Tidak dipersyaratkan begitu, meski yang lebih tinggi seperti itu. Oleh karena Imam Ibn Rif'ah, seorang pembesar daripada madhab Syafi'i, dalam kitabnya Kifayatul Nabi, daripada syarah tambihnya, kalau beliau memang menyuruh untuk niatnya pakai bahasa muqaddimatil witri atau rakaataini minal witri. Bila kita witir 3 dibelah 2, 21. Yang 2 ini niatnya bagaimana? Yang mu'tamad enggak apa-apa. Kita niatnya usolli sunnatal witri rakaataini, enggak apa-apa. Meski yang paling afdal usolli rakaataini minal witri sunnatan lillahi ta'ala, atau usolli muqaddimatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Ini lebih afdal saja, tapi tidak menjadikan syarat. Demikian juga Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', sampai ulama besar dari Hadramaut, Al-Imam Al-Habib Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman Al-Lahdan, di dalam kitabnya Umdatul Mufti wal Mustafti, la tushtaratu ziyadatu min fi niyatil witri. Tidak dipersyaratkan ditambahi min jadi minal witri daripada tata cara salat witir. Bila kemudian ada ulama mengajarkan pada witir itu 2, yang pertama dengan bahasa muqaddimatal witri, itu karena mengambil yang paling afdolnya dari berbagai niat-niat witir. Jadi kalau witir itu kita mau 11, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 sampai 10 kan, sampai 5 kali niat gitu. Muqaddimatal witri, muqaddimatal witri, muqaddimatal witri, baru terakhir rakaatan minal witri. Begitu. Karena ada yang bilang begini, kenapa menjadi perkhilafan? Kalau 2 itu bukan ganjil, namanya genap. Bukan begitu cara menghitung, kata ulama. Harus seluruhnya. Harus seluruhnya, total seluruhnya 21 ini 3. Apakah 21 mau cash atau mau dikredit? Dibikin 2 kali salah. Maka dalam mazhab Syafi'i, al-faslu afdalu minal wasli. Dibikin 21 lebih tinggi dibanding 3 sekaligus. 3 sekaligus. Dari mana? Karena kata kaidah, makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Kerja setengah hari sama sehari, gajinya sama apa beda? Beda, banyak kan? Sehari. Kalau 21, takbiratul ihram 2 kali, doa iftitah 2 kali, kemudian itu salam 4 kali, kan 4 kali, kanan kiri kan kiri. Kalau 3 sekaligus, niat sekali, doa iftitah sekali, salam 2 kali. Maka yang banyak sama yang dikit ganjarannya yang banyak. Tapi bolehkah 3 sekaligus? Boleh. Yang penting jangan pakai tasyahud awal. Sebab ada hadis la tusyabbihul witra bil maghrib. Jangan disamakan sholat witir dengan maghrib. Bukan maknanya harus 21, tapi maknanya boleh sekaligus, tapi jangan pakai tasyahud awal, diri baru tasyahud akhir. Jadi yang paling afdal adalah pakai muqaddimatal witri atau rakaataini minal witri, tapi bukan menjadi sebuah persyaratan. Demikian yang mampu saya jawab. Ternyata Rasulullah SAW terekam dalam berbagai hadis itu seringkali mempraktikkan sholat malamnya dengan 11 rakaat. Ada yang 11 rakaat dengan 1 witir, ada yang 11 rakaat dengan 3 witir, ada yang 11 rakaat bahkan dengan 5 witir. Ya, dengan 5 witir, Masya Allah. Yuk lihat sini. Jadi kesimpulannya, Nabi SAW berapa rakaat? 11 rakaat. Bisa dipilih, ya. Waktunya bisa setelah Isya atau pertengahan malamnya. Boleh menggunakan 11 formasinya, 2-2-2 kemudian 1, atau 2-2-2 kemudian 3, atau kemudian 4-4 kemudian 3. Tidak ada masalah di sini karena Nabi mempraktikkan. Jadi yang 4-4-3 jangan menganggap ringan yang 2-2-1 atau 2-2-3, ya, dan menyimpulkan Nabi tidak begitu. Bukan begitu. Kita yang belum tahu hadisnya, ya. Disilahkan. Boleh. Saya tidak ingin meninggalkan persoalan dulu. Dalam 2-2-2 kemudian ujungnya 3. Yang 8 ini kan ada 2 rumus, ya. 4-4-3 kemudian 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3. Timbul pertanyaan, yang 3 ini dibagi 2 plus 1 atau langsung 3?
jangan dulu dijawab, kita lihat dulu bahasannya. Kita lihat dulu. Ada yang membagi 2+1 ya. Menyandarkan pada hadis Ibnu Umar. Bukan dari Nabi langsung, tapi dari Ibnu Umar ya. Beliau kemudian pernah melakukan sholat, nampak, saya bahasanya nampak membagi 2 dulu, kemudian 1. Yang 2-nya disebut dengan syafa'. Dari hadis ini sementara saudara kita berijtihad, kalau witir itu menggunakan 3 rakaat, maka bagi 2. Pertama 2 rakaat, kedua 1. Pernah menemukan yang seperti ini? Ada. Nah, setelah diteliti, menurut pendapat yang terkuat, kami berpandangan pendapat terkuat, dari praktek salat witir Nabi, itu hampir tidak pernah membagi, jarang. Bahkan pernah Nabi salat 5 rakaat witirnya, itu nggak dibagi. Nggak pernah salam, bahkan nggak ada tahiyatnya. 1 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 3 rakaat bangun lagi. Baru setelah yang kelima, baru beliau salam. Nah, baiknya, jadi ini menguatkan bahwa yang ini agak lemah dalam pandangan dibagi itu. Dari sisi yang pertama, dalilnya kurang menguatkan. Karena ini pandangan Ibnu Umar, ya, tapi tidak nampak langsung dari Rasulullah. Ini pun penafsiran, multitafsir. Yang kedua, dari mana multitafsirnya? Perhatikan. Yang 2 ini disebut dengan syafa'. Syafa', salat syafa'. Ketika kami bertanya, apa yang 2 ini? Ini syafa'. Yang ini witir, tunggal. Nah, di sini segi kesalahpahamannya. Sebetulnya yang dimaksudkan 2 dibagi 1, 2 ditambah 1 ini, atau yang 3 rakaat, sebetulnya bukan membagi 3 dibagi 2, atau dalam witir, bukan. Itu ingin menunjukkan salat yang di atas ini, 10 rakaat. 10 rakaat plus 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Salat yang menggenapkan bilangan genap, yang dilakukan sebelum witir, yang menggenapkan bilangan tarawih, itu disebut dengan syafa'. Syafa' itu namanya genap. Jadi bilangan terakhir yang menggenapkan, baru ditutup dengan witir. Nah, 3 yang 2+1 ini hakikatnya ini salat syafa'. Syafa' yang dimaksud bukan witir dibagi 2, tapi penutup dari rangkaian salat genap yang telah dilakukan. Jelas sampai sini? Baik, ini pemahaman dalil yang kedua. Yang ketiga, dalilul aqli, dari sisi rasionalitas. Coba perhatikan sini. 3 dibagi 2, 2 kan takbir, kemudian setelah 2 rakaat salam ya. Plus 1 lagi kan, bangun lagi. Nah, saya mau bertanya begini. Perhatikan dalam kaidah fikih, semua kitab fikih menyampaikan sama. Salat itu definisinya muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Artinya saat kita salam itu salat selesai. Kalau dilakukan lagi salat, berarti membuka salat yang baru. Saya mau tanya, Anda ketika 3 dibagi 2 plus 1, yang 2 salat apa? Kan sedang witir ya? Witir dibagi 2, 2 plus 1. Witir itu apa artinya? Ganjil. Yang 2 salat apa? Nah, ini yang jadi persoalan. Ini belum bisa terjawab. Kita tidak menyalahkan, tapi ini belum bisa dijawab. Belum bisa dijawab ya. Karena definisi salat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya kalau Anda misalnya melakukan pembagian 2, salat itu sudah ada 2 salat di situ. 2 salat. Yang 1 ganjil, yang 1 lagi genap. Nah, yang ini yang genap salat apa? Karena witir itu artinya ganjil. Jelas ya? Nah, karena itu mayoritas ulama lebih memandang bahwa kalau melakukan 3 itu langsung sekaligus, tanpa dengan tahiyat. Sekalipun tidak harus menyalahkan yang dibagi 2, karena itu ijtihad saja, silahkan. Kita menghormati itu, ya. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sakmangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate salat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo, luwih seru to nggih. Mboten iki karena menjadi kontroversi. Nah,
Dan tidak satupun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib apa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasare ora cocok ya didadekno masalah kan. Dalile apa ya dalile ora cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ora cocok ya batal. Hukum ono cocok ora cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, Tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya ke niat ngakali pangeran. Tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sik. Lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rakaatnya 2. Maka kamu harus niatnya, Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang 1 paket dengan cicilan witir lah, itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik, itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri ini. Engkau nasibku ngenteni yang 1 itu. Iso sholat nggak selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Ten mriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil paket witir tapi genep sih. Tapi ini sementara Gusti tapi kita wis bingung. Itu cara pangeran ra pangeran yo bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngene iku. Ya dadi barang keliru kadang yo muga-muga sepuro pangeran iki ora usah ngono iku. Dadi nak salat kayak nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena salat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu ora usah ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Mergo Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya usolli sunatan ya biasa saja nafal mutlak, nggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya tidak witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui. Sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo
capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah, itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener sallu sunnatam minal witri rakaataini. Dadi niku rontok bener ya rontok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong salat iku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malek dihisab kan cara salah ya. Sholli sunatan anut imam teng ati kula mpun soe nah ame salah malah salah nek bener ki melok napa bener tepak-tepakan wonten mawon. Dadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa mergo kalah mbek adat nggih kalah mbek napa adat. Piye nentang adat ora apik jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nek wong bento ya melok napa bento. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru. Lawung sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, wis piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Allah khawatir, Allah itu maha ganjil, yuhibbul witra, Allah suka kepada yang ganjil. Maka sholat yang ganjil itu disebut dengan witir. Ada 3 rakaat, pernah dibuat Nabi 5 rakaat, pernah juga 7 rakaat, pernah 9 rakaat, dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Jadi kalau ada orang sholat witir 11 rakaat sunnah, ada orang sholat witir 9 rakaat sunnah, ada sholat witir 3 rakaat sunnah. Bagaimana kalau ada orang sholat witir 1 rakaat juga witir? Sholli sunnatal witri rakaatan. Pulang dia ke rumah capek lelah, lalu dia sholat witir 1 rakaat saja, maka sholat witirnya itu pun sah. Tapi yang biasa dibuat di Indonesia, di mana? Di Mesir, di Maroko, sholat witirnya 3 rakaat. Hanya saja 3 rakaat ini bebas, bisa 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam, atau 3 rakaat 1 salam. Bagi yang melaksanakan 3 rakaat 1 salam, maka tak boleh dibuatnya ada tasyahud awal supaya tak sama dengan sholat maghrib. Karena kalau sama dengan sholat maghrib berarti apa beda dia dengan sholat fardu? Makanya kalau ada masjid yang membuat 3 rakaat, dibuatnya 3 rakaat 1 salam, tasyahudnya sekali di akhir saja. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau kita ke masjid-masjid tua seperti Masjid Raya Senapelan, mereka membuat 2 rakaat, habis itu baru 1 rakaat. Beberapa masjid tua membuat 2 rakaat, setelah itu baru 1 rakaat. Maka sesungguhnya dalam mazhab Syafi'i yang afdal adalah 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Kalau sholat witir 2 rakaat tambah 1 rakaat, lalu yang 2 rakaat itu apa namanya? Maka yang 2 rakaat itu namanya syafa'. Wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watri. Syafa' artinya genap 2, wal watri witir artinya 1. Jadi kalau kita sholat witir imamnya 2 1, yang 2 rakaat itu usolli sunnatas syaf'i ma'al witri rak'atain. Baru nanti yang 1 rakaatnya
usolli sunnatal witri rakaatan, sholat syafa yang masih sepaket dengan witir. Setelah itu sholat witir 1 rakaat, maka witirnya 3. Saya pernah ditanya orang, masa witir ada 2 rakaat Pak Ustaz? Iya, 2 rakaat lalu kemudian tambah 1. Oh, tidak bisa. Kalau sholat witir itu 3 rakaat. Oke, kalau kamu mengatakan sholat witir 3 rakaat, bagaimana orang melaksanakan witir 9 rakaat? Apa mungkin 9 rakaat 1 salam? Tentu dia buat 2, 2, 2, 2, 1. Lalu yang 2 itu apa namanya? Kalau ada orang sholat witir 11 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Maka yang 2 itu namanya sholat syafa'. Itu untuk membantah orang yang mengatakan apa arti 2 witir itu. Dia tetap witir, dia sepaket dengan yang ujung nanti. Makanya namanya sholat syafa'i ma'al witri. Kalau sudah sholat witir habis tarawih, nanti pulang tidur malam, bangun malam jangan witir lagi. Karena dalam hadis dikatakan la witrani, tak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Witir artinya ganjil. Kalau orang sudah sholat witir 3, habis itu ditambahnya lagi witir 3, 3 tambah 3, 6, maka ganjilnya hilang. Maka itu berarti bukan sholat witir. Maka kalau kita witir pilihannya 2, habis tarawih witir, nanti malam bangun tahajud saja.